Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Suryadi dari SDN Solokan Garut, Kecamatan Solokan Garut, Kabupaten Bandung. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan sebuah novel. Nah, dengan menggunakan metode Fishbone. Metode ini menggunakan teknik 5W1H. Kalau di Indonesia, unsur ini disebut dengan adik Simba. Apa itu adik Simba? Adik Simba adalah singkatan dari apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Nah, kita akan langsung saja ke novel yang akan kita bahas. Novel ini berjudul Ivana Van Dijk. Pengarangnya Risa Saraswati. Di bagian apa, ini apa kejadian yang terjadi atau inti dari novel ini. Buku ini atau novel ini menceritakan kisah hidup seorang perempuan berdarah Belanda yang ingin balas dendam. Nah, nanti akan menjelaskan kenapa ingin balas dendam ya. Kemudian di mana latar tempat kejadiannya. Ada dua tempat. Yang pertama di Bogor, yang kedua ada di Bandung. Selanjutnya kapan? Kejadian ini terjadi saat zaman kolonialisme Belanda dan invasi Jepang pada tahun 1942. Tokoh-tokohnya ada siapa aja? Yang pertama tentu saja tokoh utamanya adalah Ivana Van Dijk. Kemudian ada sang ayah bernama Peter Van Dijk. Lalu ada ibunya yang bernama Susi Van Dijk dan adiknya Dimas Van Dijk. Jadi mereka ada 4 anggota keluarga ya dari satu keluarga, yaitu keluarga Van Dijk. Kemudian ada Elizabeth Brouwer, seorang wanita yang disukai oleh adik dari Ivana yaitu Dimas. Selanjutnya ada Rudolf Brouwer ini adalah ayahnya dari Elizabeth. Kemudian ada Matsuya ini tentara Jepang. Nah, untuk mengetahui kisahnya secara lengkap, kita harus membahasnya dari awal. Nah, kisah ini bermula Ivana adalah seorang perempuan Belanda berwarga negara Belanda ya, yang pindah ke Hindia Belanda atau yang dikenal sekarang adalah negara kita, Indonesia. Mereka pindah karena sang ayah ditugaskan oleh kemiliteran di Belanda untuk pergi ke daerah jajahan. Kita tahu sendiri kan, kita dijajah oleh Belanda selama kurang lebih 350 tahun. Nah, tempat pertama yang mereka tinggali di Indonesia adalah di Bogor. Mereka sangat senang sekali tinggal di Indonesia. Mereka menganggap Indonesia itu adalah surga. Mereka hidup sangat bahagia. Mereka sangat dekat juga dengan pribumi. Mereka tidak membeda-bedakan mau itu ras kulit putih ataupun bukan. Mereka menganggap keluarga pribumi itu sebagai keluarga. Saking dekatnya muncullah, nah di sini muncullah rasa dari tidak sukaan orang-orang Belanda terhadap keluarga Van Dijk yang memandang rendah keluarga Van Dijk dan mendiskriminasi mereka. Tetapi keluarga Van Dijk ya acuh-acuh saja, tidak mempedulikan hal itu. Mereka tetap dekat dengan pribumi sekitarnya. Kemudian pada suatu hari ayah Van Dijk mendapatkan tugas untuk pindah ke Bandung. Nah, ini tempat kedua ya, pindah ke Bandung. Mereka sekeluarga pindah ke sana. Tak lama berselang, mereka mendapatkan, nah tetap aja tidak ada bedanya. Mereka mendapatkan perlakuan yang sama saat di Bogor. Mereka diskriminasi, dibenci oleh orang-orangnya sendiri atau bangsanya sendiri karena mereka tetap dekat dengan pribumi-pribumi kita. Nah, puncaknya itu adalah saat Dimas kan adiknya Ivana ya. Dimas itu suka terhadap seorang perempuan yang bernama Elizabeth Brouwer. Elizabeth Brouwer ini adalah seorang putri dari atasan tinggi di kemiliteran Belanda lah pada saat itu. Ayahnya Elizabeth itu adalah Rudolf Brouwer. Rudolf Brouwer karena saking tidak sukanya kepada keluarga Van Dijk yang terlalu dekat dengan pribumi, menembak mati sang adik dari Ivana yaitu Dimas.
yang menimbulkan rasa dendam atau benci. Tidak lama berselang, sang ayah mengalami depresi karena sang anak laki satu-satunya meninggal dunia dibunuh oleh atasannya. Kemudian ayah Ivana itu menembakkan pistol ke dirinya sendiri yang membuatnya meninggal seketika di tempat. Tidak lama berselang, sang ibu jatuh sakit karena stres, kemudian meninggal dunia juga. Ivana semakin memendam rasa bencinya terhadap keluarga Blower, ya. Saking bencinya, dia ingin merencanakan untuk balas dendam, untuk menghabisi atau membunuh keluarga Blower. Pada suatu ketika, ya, nah ini muncul mendengar desas-desus kabar bahwa Jepang akan datang ke Indonesia. Warga-warga Belanda tentunya sangat takut. Mereka berbondong-bondong melarikan diri ke negara asalnya, ke Belanda sana pulang. Tapi ada sebagian yang tidak bisa pulang. Tetapi Ivana malah senang, karena dia berpikir ini adalah salah satu cara untuk membalaskan dendamnya kepada bangsa Belanda, khususnya keluarga Brouwer, ya. Setelah Jepang datang ke Indonesia, Ivana bekerja sebagai pelayan penghibur bagi tentara Jepang dan meminta mereka untuk mempekerjakan dirinya sebagai mata-mata Jepang untuk menemukan sisa-sisa, bukan sisa ya, tetapi segelintir orang Belanda yang belum bisa pulang ke negaranya, termasuk keluarga Brouwer. Ivana bekerja sebagai penghibur sekaligus mata-mata dan mencari warga-warga Belanda yang masih ada di Indonesia. Kemudian dia akan melaporkannya ke tentara Jepang. Kemudian tentara Jepang itu akan menghabisi atau mengeksekusi warga-warga Belanda yang masih tersisa, termasuk juga keluarga Brouwer yang sangat Ivana benci. Akhirnya pada suatu hari Ivana menemukan persembunyian dari keluarga Brouwer, dan keluarga Brouwer tentunya tidak lama langsung dieksekusi oleh tentara-tentara Jepang itu sendiri. Setelah berhasil membalas dendamnya, Ivana sangat senang sekali. Kemudian dia meminta kepada tentara Jepang untuk melepaskan dirinya dan ingin memulai hidupan yang baru di tempat yang jauh. Tentara Jepang memperbolehkannya untuk pergi. Dia sangat tenang, langsung dia berpamitan pergi. Setelah beberapa langkah dia berjalan untuk meninggalkan tempat itu, seorang tentara Jepang menghampiri Ivana dari belakang dan menyabet Ivana dengan samurai, sehingga Ivana tewas di tempat. Nah, seperti itulah kejadian dari awal sampai akhir hayatnya setelah Ivana membalas dendamnya, tetapi dia dikhianati oleh tentara Jepang itu sendiri. Hikmah yang bisa kita dapatkan dari cerita ini adalah kita harus mempunyai rasa kekeluargaan, tidak membeda-bedakan ras, suku bangsa, warna kulit, agama. Karena kita sebagai manusia adalah makhluk sosial, tidak bisa hidup seorang diri. Dan yang paling penting adalah kita harus saling menghormati, ya, antar sesama, antar makhluk hidup. Karena semua agama itu menganjurkan untuk saling menghargai satu sama lain, terutama antar manusia. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya dalam membahas novel Ivana van Dijk ini. Oh iya, jangan lupa, novel ini sekarang sudah diangkat ke layar kaca, layar lebar, dengan film berjudul Ivana. Bagi yang penasaran boleh tontonlah. Film ini menceritakan ya ada sedikit perubahan, menyesuaikan gitu ya, nggak pure semuanya dari novel. Mungkin cukup sekian informasi yang saya dapatkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi, salam